bagaimana mengasihi orang lain, sesama. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nah itu, ahli Taurat itu memahami ajaran Yesus sebagai ajaran yang memperkenalkan Allah lain. Nah gitu. Maka dia dibunuh. Oke. Tanggapan saya, ya. Iya. Jadi kalau kita melihat ya di dalam pengajaran Korintus atau Paulus, di dalam banyak data Paulus itu mengatakan bahwasanya mereka orang-orang yang ada di Korintus terkadang disebut sebagai orang yang kemudian mempersembahkan makanan kepada berhala di dalam kuil. Jadi orang-orang Korintus ini, jemaat Paulus ini, itu disebut sebagai orang yang beribadah di dalam kuil berhala. Mereka adalah pemakan daging persembahan berhala. Itu jemaat Paulus yang ada di Korintus, 1 Korintus 8, dan banyak dalil 1 Korintus 10 yang mengatakan hal tersebut. Nah, oleh karena itulah orang Yahudi, orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Haram hukumnya orang Kristen masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi. Bahkan berdasarkan Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang Kristen itu masuk di Yerusalem. Makanya terkadang kita melihat mereka diludahin. Nggak boleh. Jadi sekali lagi saya katakan, Paulus itu bukan mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yahudi, enggak. Paulus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Roma, Tuhannya Yunani, yaitu Dewa Theos. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan menyembah kepada Tuhannya Yahudi, itu salah besar. Anda menyembah kepada dewa yang datang kepada Paulus dalam nama Kristus Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar waspada kepada Paulus yang datang bertemu dengan Kristus yang ada di padang gurun dan di dalam bilik. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kau percaya kepada Paulus itu, jangan. Karena memang kalau Anda hari ini mengatakan bahwa Yesus itu yang datang kepada Paulus sakti kali, dia bisa begini, dia bisa begono dan begini. Memang Yesus mengatakan bahwa Yesus palsu akan datang menggunakan tanda yang dahsyat, mukjizat-mukjizat yang hebat, dan kekuatan-kekuatan yang supernatural. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Di mana Yesus katakan? Terekam di dalam catatan Matius 24 nomor 23 sampai 24 bahwa iblis datang atas nama Yesus, memakai nama Yesus, melakukan banyak tanda dahsyat, termasuk keluar dari kubur, bangkit dari kematian, dan seterusnya. Itulah dia yang Yesus nubuatkan kepada murid-muridnya orang Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak jadi Kristen, tetap Yahudi sampai hari ini karena mereka nggak percaya ajaran Paulus. Tapi orang Roma dan Athena menggantikan penyembahan-penyembahan mereka kepada dewa-dewa mereka, yaitu dewa Agnostos Theos, menuju kepada dewa baru, namanya dewa Yesus. Begitu. Lanjut. Pak Jun, naik. Pak Jun. Ada yang kabur, tidak tahan kebenaran. Kabur dia Gurunda. Ini sebenarnya tanggal 25 Desember, sedikit lagi. Itu peringatan yang sudah dianut oleh Roma dan Yunani setiap tanggal 25 Desember, jauh sebelum Paulus dilantik menjadi apostolos, pemimpi. Karena dia bukan nabi, dia pemimpi. Kenapa saya katakan pemimpi? Karena dia tidak menerima wahyu.
13 kitabnya ditulisnya itu cuman berhalusinasi alias bermimpi atau berangan-angan. Dan dia akui itu 1 Korintus 11:17, apa yang aku tuliskan bukan firman Tuhan, tetapi orang bodoh yang ingin bermegah, ingin dibilang talek-talekang erok di kana, mau diaceng, mau sanjungan, biar dianggap wow gitu lah. Maka dia kemudian menulis catatan-catatan dia, surat-surat dia. Kesalahan saudara-saudara, karena Paulus itu tidak murni harus disalahkan. Kenapa? Karena Paulus menulis hanya kepada jemaat-jemaat tertentu, bukan kepada seluruh dunia. Paulus itu menulis. Dia menulis kepada jemaat yang ada di Roma dalam kitab Roma. Dia menulis kepada jemaat yang ada di Korintus melalui suratnya di Korintus. Dia menulis surat untuk orang-orang yang ada untuk anak angkatnya yang bernama Timotius. Dia menulis surat untuk seseorang bernama Filemon. Dia kemudian menulis surat untuk jemaat yang ada di Antioquia, yang kemudian disebut dalam suratnya sebagai surat Galatia dan seterusnya. Hanya orang Kristen aja yang di sini yang sibuk-sibuk memakai bukunya Paulus, padahal Paulus bukan menulis untuk mereka. Begitu juga Matius menulis buku, begitu juga Yohanes menulis buku, begitu juga Lukas menulis buku, begitu juga Markus menulis buku, bukan diperuntukkan mereka menulis untuk dunia. Mereka menulis untuk kelompok-kelompok tertentu. Contoh, Lukas menulis itu bukan untuk siapapun, selain hanya untuk satu orang yang bernama Theophilus. Dia adalah seorang kaisar. Tapi karena Roma dan Athena pada saat itu tidak memiliki kitab, mereka punya konsep, yaitu dewa turun ke bumi jadi manusia. Konsepnya ada dari nenek moyang mereka, tapi mereka tidak punya kitab. Maka mereka menyeleksi kitab-kitab yang ada. Loloslah 4 kitab yang mereka sebut kitab kanon. Dan juga loloslah surat Paulus yang 13. Dan lolos juga surat Ibrani yang tidak ditahu siapa penulisnya. Itulah nasibnya saudara-saudara kita ini. Kenapa bisa demikian terjadi? Karena mereka tidak memiliki mutiara. Karena Yesus melarang murid-muridnya memberikan mutiara kepada babi dan melemparkan barang-barang kudus kepada anjing. Makanya kehilangan arah. Andai saja tidak ada terjemahan kitabnya orang Yahudi, apalah jadinya agama saudara kita ini. Ini kemana ini Pak June? Tadi kripto lari. Nah. Bang Jun, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Bentar bang, masih kerja bang, sebentar bang, masih. Oh iya. Tapi monitor kan? Monitor bang, saya sambil dengar ya bang ya, monitor. Lanjut aja bang, lanjut ya. Kalau perlu di loudspeaker bang. Siapa tahu ada hotel pembeli kan dia bisa tercerahkan di situ kan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah melihat kekejian orang-orang terdahulu terhadap para nabi. Jangan dicatat bang, jangan dispikirkan bang, enggak enak bang. Soalnya saya ini seperti domba di tengah-tengah serigala bang, jadi enggak enak juga saya. Ini ada kucing ngaku-ngaku bidadari. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada kita semua yang ada di sini, seluruh manusia, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma yurihuma sa'atihima innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Wahai anak keturunan Adam, kita ini maksudnya seluruh manusia, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh iblis sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada aurat mereka berdua.
Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya aku Allah telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini umat Islam paham betul bahwasanya Adam alaihissalam jatuh dikarenakan iblis datang memanipulasi keadaan. Iblis datang memutarbalikkan kebenaran. Iblis datang menjanjikan janji yang semu, mengenakkan kuping tetapi menghancurkan atau membinasakan. Iblis lihai di dalam memutarbalikkan fakta. Iblis lihai di dalam memutarbalikkan firman Tuhan. Jadi ketika kemudian Adam alaihissalam diperintah oleh Allah, jangan kau makan, iblis datang perintahkan apa? Makan. Jadi iblis itu selalu bertentangan dengan firman Allah. Iblis itu selalu bertentangan dengan firman Allah. Tetapi iblis pandai untuk menjerat anak manusia itu. Pandai kali. Nah sekarang keadaan yang ada di atas muka bumi ini, kita tahu bagaimana Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel dengan berbagai macam perintah, aturan, ketetapan, hukum-hukum, di mana tadi sempat saya membaca dalam kitab Ulangan 13, apa kata Allah di sana? Kamu harus berpegang pada perintahku, suaraku harus kau dengar, kepadaku harus kamu berbakti dan berpaut. Maka nabi atau pemimpi haruslah kau hukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap ajaranku yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, yang telah menebus kamu dari kematian terhadap kejamnya orang-orang Israel, orang-orang Mesir. Ini perintah. Maka dikatakan kemudian apabila tanda mukjizat yang dilakukan oleh pemimpi atau kemudian nabi palsu tersebut terjadi, kamu lihat terbukti, jangan kau seperti orang Athena yang seketika melantiknya menjadi dewa Hermes. Jangan. Karena nabi palsu atau Kristus palsu atau pemimpi itu sanggup melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Jangan kau mengikuti dia. Jangan kau mengikuti apa yang kau tidak kenal. Kalau dia mengajak kamu untuk berbakti kepada ilah yang dia perkenalkan kepadamu, yaitu ilah baru, ilah yang datang ke muka bumi dengan pengakuan bahwa ilah pencipta langit dan bumi, mengosongkan diri turun menjadi Tuhan, jangan kau percaya. Jangan engkau mendengarkan perkataan dia, sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhanmu Elohim harus kau ikuti, harus kau takut kepada dia, harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kau dengarkan, kepadanya kau harus berbakti dan terpaut. Ini fakta, ini real. Jadi iblis datang kemudian, apa kata iblis? Oh jangan lagi kau mendengarkan Tuhan, oh jangan lagi kau berbakti kepada Tuhan, oh jangan lagi kau menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanmu sendiri yang turun ke bumi menjadi bayi untuk dewasa, untuk mati atas dosa-dosamu. Maka jangan lagi kau percaya hukum-hukum Tuhan. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan. Jangan kau mau diatur tentang minuman-minuman. Jangan lagi kau mau diatur tentang hari raya. Jangan. Kamu adalah orang-orang merdeka. Sekarang kau bukan lagi hamba Tuhan, tetapi kau adalah anak-anaknya halilintar. Ini iblis. Iblis itu pandai. Pandai kali. Ketika Adam alaihissalam jatuh, pandai iblis itu memutarbalikkan fakta. Maka Allah datang kemudian melalui Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan kamu sampai nasibnya sama seperti kakek lu Adam dan istrinya yang tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis datang memperdaya, menipunya sehingga mereka keluar dari surga hanya gara-gara memutar balik fakta. Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan buruk, tetapi kemudian iblis datang mempoles, makan dong, kamu akan kekal di sini. Kalau kau tidak makan malah kau akan mati. Maka seketika Adam dan istrinya percaya kepada iblis, apa yang terjadi? Dia konon ceritanya diusir dari jannah. Keluar kau dari jannah ini. Nah sekarang
begitu iblis berhasil memperdaya Adam, apa yang terjadi? Iblisnya kemudian menghembuskan fitnah. Apa fitnahnya? Dia katakan, tahu nggak lo? Apa paman iblis? Lu keluar dari surga itu gara-gara apa? Tahu nggak lo? Enggak. Ya itu karena kakek lu makan buah ilmu pengetahuan. Makanya dia mewariskan dosa kepada lo. Oh gitu ya paman iblis? Iya. Jadi gimana caranya supaya saya kemudian terlepas dari kutuk itu, wahai iblis? Nah, lu harus percaya Kristus turun ke bumi, mati untuk dosa-dosa lu. Jadi maksudnya iblis merasuki Yudas supaya Yudas itu berkhianat kepada Yesus, supaya Yesus itu disalibkan, supaya iblis itu berhasil menyalibkan Yesus, supaya iblis berhasil menolong manusia untuk lepas dari kutuk dosa dari Adam. Gitu maksudmu paman iblis? Iblis kurang kerjaan, iblisnya nggak pernah sekolah. Iblis merusak tatanan yang ada di surga, membuat Adam jatuh dari surga. Tujuannya agar Adam dan keturunannya masuk neraka. Di abad pertama, iblis kurang kerjaan. Habis minum tua, iblisnya mabuk, dia nggak sadar. Akhirnya iblisnya merasuki Yudas. Apa akibatnya? Yesus disalib. Nyak lu. Artinya iblis yang menyelamatkan orang-orang Kristen dari kutuk hukum, daripada kutuk hukum warisan dosa. Akhirnya ditamparlah iblis ini yang merasuki Yudas. Mari sini kau, kutampar kau. Ditamparlah sama kakek iblis yang botak, kumisnya 13 lembar, yang sebelah kanan 13 lembar. Ditampar kau. Kenapa kau merasuki Yudas? Emang kenapa Tuhan? Gara-gara kau merasuki Yudas, mau tahu nggak kenapa? Yesus mati disalib. Terus apa yang terjadi? Gara-gara dia mati disalib, dosa-dosa dari Adam terhapus, tuyul. Gara-gara lu, kampret tuh ya, ku pecat lu jadi iblis. Jadi apa dong? Jadi bom-bom aja lu sekarang. Ini cerita dongeng. Iblis merasuki kemudian Adam. Iblis kemudian membuat Adam jatuh supaya Adam itu masuk neraka. Ketepak. Ada keturunan iblis mabok, keracunan bensin. Aku teler masuk ke Yudas, ketepak. Yohanes 13 nomor 2. Maka iblis merasuki Yudas. Kurang kerjaan iblis nih. Ngapain lu merasuki Yudas? Biar aku ingin merasuki Yudas supaya dia mengkhianati Yesus. Apa tujuannya? Supaya Yesus ditangkap tuh. Lalu supaya Yesus mati. Terus supaya dosa-dosa anak Adam itu terlepaskan dari kutuk. Kurang kerjaan lu iblis. Capek menggoda Adam, gagal. Gila lu ya setan. Lu sebagai setan jangan maki-maki dong, sesama setan jangan salib. Ini gimana nih, sudah terlanjur. Gara-gara lu, semua pendosa dosanya dihapuskan gara-gara lu. Kok aku yang salah bang? Lah iyalah, kan Yudas kau rasukin. Terus akibatnya Yudas mengkhianat Yesus. Terus Yesus ditangkap. Terus dia disalib. Terus dia dikutuk di atas salib untuk nanggung dosa-dosa seluruh orang. Nah dengan dia menanggung seluruh dosa-dosa orang semua masuk surga, cok. Mereka sekarang bebas mau melakukan apa asal percaya kepada Yesus, cok, nggak berdosa lagi. Lalu sopo rek yang nemani kita ke neraka? Sopo, cok, sopo? Pakai otak, pakai akal. Apakah iya iblis mau anak keturunan Adam itu masuk surga? Tidak mau. Terus kenapa dia merasuki Yudas? Ayo, kalau dia nggak mau. Salah skenario. Siapa sutradaranya? Tuyul. Iblis membuat Adam jatuh supaya keturunannya masuk neraka. Iblis membuat Yesus disalib supaya keturunan Adam masuk surga. Iblis. Lu pernah ikut penataran P4 nggak sih, iblis? Aneh lu, iblis. Sesama iblis lu bodoh rupanya.
kakek lu mau manusia masuk neraka? Iya. Tapi lu mau manusia masuk surga? Kok kamu sayang kali sih sama Oten, Bles? Bles, kok kamu sayang kali sih sama Oten? Ada apa kamu, Bles? Kamu nampak sayang kali sama Oten? Gara-gara lu, Yesus mati disalib. Hasilnya, Oten semua masuk surga. Atau jangan-jangan kau putar balikkan fakta lagi nih. Membunuh orang benar, jangan-jangan lu pikir itu untuk nebus dosa orang benar dibunuh. Ayo, Blis, benar nggak kau cuci otak mereka tuh? Kan jelas jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan-jangan lu putar lagi faktanya ke otak mereka. Kau bilang sama mereka, tak ada yang suci di atas muka bumi ini. Hanya ada satu manusia yang suci yang harus menjadi penebus dosa kita. Benar nggak kamu yang bisikin kayak gitu? Bang Suma tahu aja lo. Ya iya dong, kan firman Tuhannya jangan kau bunuh orang yang benar. Itu kan perintah. 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang kemudian Tuhan murkai, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, membunuh Yesus itu menurut Tuhan itu kekejian atau berkat? Sebenarnya kekejian sih. Terus kenapa mereka berbondong-bondong percaya kepada salib? Lu kayak nggak tahu aja, iblis gitu loh, iblis. Oh, Adam aja aku berdaya dari surga, apalagi yang di dunia ini. Oh, mereka suka makan babi dan takut disunat, ya gampang lah aku sesatkan. Oh begitu. Jadi sebenarnya itu cuman bohong maris. Oh iya dong, masakan iya iblis menolong manusia untuk masuk surga? Bukankah misi iblis itu adalah menyengsarakan manusia agar masuk ke neraka? Ya juga sih. Masa iya kau percaya karyaku itu bisa menyelamatkan? Ada aja lu Bang Suma. Sorry, aku udah didatangin, ditawarkan uang miliaran, gue tolak karena aku tahu tidak mungkin iblis mau manusia itu selamat. Pasti itu tipu daya dengan iming-iming. Wah, kau percaya inilah darahku, inilah dagingku, pret. Mana ada kayak gitu-gitu? Mana ada? Saya tahu kok itu tipu daya. Karena Yesus juga mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Masolang generasi. Jadi kalau orang waras mana mau percaya? Iblis harusnya menghalangi supaya tak ada penyaliban. Kalau kemudian pembunuhan terhadap Yesus itu menyelamatkan manusia, maka iblis akan datang dengan memutarbalikkan fakta. Jangan kau membunuh Yesus, karena kalau kau membunuh Yesus kau akan masuk neraka. Pasti begitu. Jadi orang-orang tidak membunuh Yesus. Apa akibatnya kalau Yesus tidak dibunuh? Adam tetap akan mewariskan dosa kepada keturunannya sampai hari kiamat. Siapa yang menang pada saat Yesus tidak dibunuh? Dan siapa yang menang ketika kemudian dosa waris itu tidak ditebus? Iblis. Jadi kalau tidak ada penyaliban, kalau sekiranya penyaliban itu menebus dosa manusia, dan kalau tidak ada penyaliban, maka yang merdeka adalah iblis. Kenapa? Tanpa penyaliban, maka seluruh anak keturunan Adam akan masuk ke dalam neraka. Tanpa penyaliban. Kenapa? Karena keturunan kemudian Adam sudah mewariskan dosa dari Adam, dan karena tidak ada penebusannya, maka seluruh manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir hingga kiamat semuanya masuk ke dalam neraka. Siapa yang tepuk tangan? Sibilis kampret. Tapi faktanya penyaliban itu ada, Cak Ayu. Ada penyaliban itu. Dan katanya penyaliban itu tujuannya untuk menebus dosa manusia. Siapa akal dari semua penyaliban itu? Iblis akalnya. Mana buktinya? Yohanes 8 nomor 37. Apa kata Yesus? Sibilis, kau ingin membunuh aku? Kenapa? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam diri lu, sehingga kau ingin membunuhku. Kau ingin membunuhku karena kau bukan pelaku firman.
Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Membunuh aku. Berarti keinginan iblis membunuh Yesus. Kalau membunuh Yesus adalah menyelamatkan manusia, maka keinginan iblis adalah menyelamatkan manusia. Apakah betul iblis ingin menyelamatkan manusia? Ketepak. Iblis tidak mungkin mau menyelamatkan manusia. Tapi itu sudah terjadi. Tapi bukan hanya sekedar terjadi. Miliaran manusia menerima hadiah dari iblis. Dengan kata lain, ada yang menjadikan iblis sebagai pahlawan dalam hidup keberagamaan. Siapakah mereka yang menjadikan iblis sebagai pahlawannya? Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Iyad'una min dunihi illa inatha, wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka orang-orang kafir tidak menyembah selain hanya yang tidak menyembah kepada Allah. Mereka tidak menyembah selain hanya menyembah berhala. Dan mereka juga tidak menyembah kecuali menyembah iblis yang durhaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kesimpulan saya, sebelum ada Oten yang naik, kesimpulan saya, kalau tidak ada penyaliban, artinya konsep dosa waris sukses. Saya ulang lagi, kalau tidak ada penyaliban, maka konsep dosa waris sukses, yaitu iblis berhasil memasukkan Adam dan keturunannya sampai hari kiamat, yang hidup sampai hari kiamat, semuanya tak tersisa satu pun masuk ke dalam neraka jahanam. Sekiranya tidak ada penyaliban. Maka kalau konsep dosa waris itu bukan ilusi, bukan hurafat, bukan halusinasi, bukan angan-angan, bukan penyesatan, maka seluruh manusia akan masuk ke dalam neraka karena telah mewariskan dosa Adam. Akan tetapi iblis membuat skenario. Apa itu? Terjadi penyaliban. Apa akibatnya? Gugur anak manusia keturunan Adam masuk ke neraka. Siapa yang menggugurkan? Siapa yang menggugurkan? Tuhan sudah mengatakan, jangan kau bunuh, jangan kau bunuh, jangan kau bunuh. Itu Tuhan, jangan kau bunuh. Harusnya diikuti itu. Sebab kalau tidak dibunuh, maka Adam dan keturunannya semua masuk ke neraka. Betul? Betul. Kalau tidak dibunuh. Tapi faktanya, ketika Tuhan mengatakan, jangan kau bunuh, iblis malah membunuhnya. Apa akibatnya setelah Yesus dibunuh? Gugur dosa waris. Iblis sendiri yang menggugurkan dosa waris. Iblisnya membatalkan dosa waris. Iblisnya berkongko-kongko berupaya membunuh Yesus. Akibatnya dosa gugur. Dengan kata lain, iblis gali lubang, dia sendiri masuk lubang. Dengan kata lain, iblis menyelamatkan orang-orang aliteng. Orang-orang aliteng diselamatkan sama iblis karena si Bilisis berhasil menggiring Yesus ke tiang salib. Maka Oten-Oten, sedikit lagi tanggal 25 Desember mereka akan upacara ucapan terima kasih kepada si Bilisis karena berkat kerja mereka lolos dari dosa waris. Para Kang, ini kalau kemudian penyaliban itu tidak terjadi, upaya iblis dari Ganbi Eden berhasil karena tak ada penyaliban. Jangan disalibkan Yesus. Kenapa? Karena kalau disalibkan Yesus, sia-sia upaya kita. Sia-sia upaya kita dari
Ganbi Eden. Untuk Adam jatuh sama keturunannya. Jangan disalibkan, please, please, please. Tapi apa yang terjadi? Anda ingin mengatakan, oh bukan iblis yang membunuh Yesus. Prep! Berapa kali iblis kemudian berusaha membunuh Yesus? Dengan kata lain, berapa kali iblis berusaha untuk menggugurkan dosa waris itu sendiri? Berapa kali iblis berusaha untuk membunuh Yesus? Di mana membunuh Yesus sama dengan menghapuskan dosa waris. Berarti iblis berusaha untuk menghapuskan dosa waris itu sendiri. Apakah ini masuk akal? Pret! Aku iblis jadi pahlawanmu. Aku berupaya merasuki Yudas. Aku juga merasuki imam kepala mahkamah agama dan orang-orang Farisi, supaya mereka berkongkol-kongkol membunuh Yesus. Agar supaya kau, wahai saudara-saudaraku Kristen, aku iblis, memberikan yang terbaik untuk kalian, yaitu yaitu menyelamatkan kalian dari dosa waris melalui darah Yesus. Pret! Orang gila. Bang Zuma, saya mau ketawa, boleh Bang Zuma? Silakan, silakan Bunda, silakan. Bunda mau ditebus sama iblis, Bun? Ya, kita harus bikin drama nanti waktu tanggal 25 malam ya, Kak Turundan. Iya, iblis datang berkata kepada orang-orang yang tanpa kepala, hai anak cucu Adam, aku ini datang untuk kemudian menghapus dosa-dosamu melalui darah Yesus. Kamu sabar aja ya, Ndok. Dosa-dosamu semuanya akan dihapus dengan aku merasuki Yudas, dengan aku membuat kemudian tentara-tentara itu membunuh Yesus. Dengan demikian dosa-dosamu akan dihapuskan. Ucapkanlah terima kasih kepadaku. Rayakanlah selalu. Rayakan. Rayakanlah. Apaan sih lo? Itu kan buat gesat. Enak aja lo. Oke, teman-teman lanjut. Ya silakan yang mau ditebus dosanya melalui darah Yesus, yang prakarsanya adalah iblis, daftar, catat namanya di Bang Dalbo. Siapa aja yang mau ditebus dosanya, yuk daftar. Nanti kita baptis pakai air kemenyan, ketuban kuda, campur apa ini, bawang merah bubuk. Silakan. Sedikit dikasih kunyit mentah biar agak-agak sakral. Ayo daftar. Di penghujung 2025 teman-teman yang mau ditebus dosanya sama iblis, daftar cepat. Mumpung masih ada kesempatan. Karena kalau Yesus tidak mati, kalian mewarisi dosa dari Adam. Tapi karena Yesus telah mati oleh karya iblis, maka iblis ingin menyelamatkan kalian. Ayo, siapa yang mau diselamatkan sama iblis? Kumpul. Yang mau kemudian dikasih stempel darah Yesus di jidat, kumpul berbaris, ketepak, kumpul, baris. Yang mau menerima kuasa dari iblis yang telah menyelamatkan kalian melalui penyaliban, kumpul. Nanti saudara Junaidi paling depan berdiri ya. Jangan lupa bawa panci dan juga bawa apa itu? Sodek untuk mendidihkan darah, nanti dibagi-bagikan darah Yesus untuk diminum sama teman-teman ya. Bang Dalbo dicatat nama-namanya yang mau menerima keselamatan dari iblis ya. Karena kalau iblis tidak menyalibkan Yesus, maka mereka masih mewarisi dosa dari Adam ya. Kumpul baris. Yang mau diselamatkan menggunakan karya iblis di atas salib, silakan. Nanti catatan-catatannya serahkan ke saya Bang Dalbo ya. Ya. Siap. Nanti saya kirim satu orang 1 kilo kuaci melalui email. Aman itu? Aman. Bismillahirrahmanirrahim.
Bang, kalau misalkan darah Yesus itu dipercaya bisa menyelamatkan orang-orang Kristen dari hukuman neraka, kenapa nggak pada saat Yesus, nggak, maksudnya dia percaya, mereka percaya dengan darah Yesus. Kenapa nggak pada saat disunat, kalau nggak jatuh aja, dengkulnya kan berdarah tuh. Kenapa nggak itu aja, Bang? Kan sama aja itu. Waktu disunat darahnya sedikit, Mas. Sedikit. Oh iya. Nggak cukup pakai cuci muka sama bom-bom nggak bisa. Wajahnya bom-bom besar, lebar, malah bisa pakai cuci muka. Mantap nih. Cukup lah, Pak. Iya, nggak cukup, betul. Nah ini kan dosa waris itu kan biang keroknya itu kan iblis ya, Bang ya. Biang keroknya. Iblis lah. Bukan Nabi Adam. Biang keroknya iblis. Penyaliban biang keroknya iblis. Dan ternyata endingnya orang-orang Kristen itu akan diselamatkan juga rohnya oleh iblis. Dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Itu jelas. Semuanya karya iblis itu, Bang. Dosa waris karya iblis, biang keroknya, penyaliban karya iblis, dan roh mereka diselamatkan itu pun oleh iblis. Nah, jadi ini gimana agama iblis seperti ini ya? Sedangkan kita tahu iblis itu kan musuh yang nyata itu. Kenapa mereka mengikuti ajaran ada iblis yang menggocok dia kan? Betul? Ada. Ada, dalilnya ada. Dan mereka dikatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan kan? Betul. Pembuat kejahatan itu apa? Iblis atau apa? Menyekutukan Tuhan bisa, membunuh Tuhan bisa, menyamakan Tuhan dengan manusia itu adalah kejahatan di dalam ajaran agama. Nah mereka ini bukan cuma menyekutukan Tuhan, Bang, mengatakan Tuhan itu 3. Lebih parah lagi, Tuhannya dibunuh, Bang. Teman-teman di bawah di tap-tap layar ya, tap-tap layar. Kristen yang mau naik silakan ketik 3 naik ya. Jangan lupa di follow-follow ya akun-akun di atas, akun Bunda Mila, di follow-follow ya teman-temannya di tap-tap layar. Assalamualaikum Bayu Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, barakallahu fiik. Insyaallah. Itu apa Gurunda syaratnya untuk terima hadiah nanti 100.000 buat mualaf tuh. Ini yang nonton kalau nggak follow akun di atas nggak usah nonton ya. Ya, Masya Allah, di follow bisa dapat hadiah. Bisa dapat hadiah. Kita bagi lagi itu hari mualaf nasional. Hari mualaf. Anjir. Benar. Ini Banjune ini bintang apa nih? Ya, ayo teman-teman Kristen yang mau naik silakan. 5.000. Di baris, Bang, di baris. Berbaris. Yang mau kemudian ditebus dosanya berbaris. Mumpung iblis masih lagi baik hati. Berarti diobral ini sebelum 25 Desember ya, diobral. Iya. Pak Mauna diundang padahal, Bo. Kayaknya dia mau mualaf DM ke Dewa. Alhamdulillah. Tapi Dewa sih mengharapkan satu paket ya, sekeluarga gitu. Dia mualaf, istrinya berikut juga dengan anaknya. Undang deh ke sini. Oke. Ada nomornya. Telepon aja, suruh ke sini. Mumpung ada Bang. Iya. Supaya disaksikan oleh Pak Junaidi. Ini kan lebih afdol, ada pendeta menyaksikan jemaatnya mualaf.
Ada Yang saya nanya, narasikan tadi itu pada paham nggak? Paham Gurunda. Bahwa Alhamdulillah. karya penembusan dosa itu adalah karya iblis. Nah, diiming-imingi masuk surga, nah, ternyata masuk neraka. Murid saya Edis juga sudah akui itu. Oh, iya, Salib itu betul, kerja betul. Iblis. iya ya, dulu dari Bang Suma awalnya itu ya, karya iblis ya. Iya bunda. Ada yang mau dengar, sekarang udah si Edis. Wah, tapi memang akhir zaman ini ya. Cakar-cakaran satu sama lain, nggak jelas. Cakar-cakaran. Oh iya, seru banget. Setiap hari ada pitin nongol di beranda saya. Setiap hari itu. Ada yang herder lawan herder. Kenapa diam aja Junaid? Benar juga ya. Apa mungkin iblis mau manusia masuk surga? Coba Junaidi kasih pendapatmu. Apa yang diomongin Bang Zuma itu bagaimana? Keduanya tanya. Nggak jelas itu mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya keluar, bukan ditombak teman-teman, keluar. Panas, nanti saya ke Makassar ambil HP-nya Bang Suma 1. Ya, tap layar dulu teman-teman ya. Kristen yang mau naik silakan ketik 3. Kalau kata Bang Suma ketik 7. Iya. Domba yang disembeli bertanduk 7 bermata 7. Iya. Tapi memang perumpamaan pakai hewan tuh udah nggak beres ya. Maksudnya gimana itu begitu? Di Al-Quran nggak ada satupun saya rasa itu. Nggak ada bun, kecuali mereka yang dikutuk jadi kera. Oh iya, itu lain lagi ya, kutukan Iya, ya. karena dikutuk. Ini nggak dikutuk, malah iya kayak Kalau gitulah. sudah perumpamaan hewan berarti nggak ada akalnya dong, Gurunda. Nah itulah yang terjadi. Masih orsinil bun. Makanya kalau di atas nih dijual, ada yang jualan otak. Ini otak Junaidi paling laku bun. Masih orsinil itu, masih diplastikin, Belum dipakai. belum dipergunakan. Atau sekali udah rusak, barang rusak kali. Expired. Lain. Tuh. Setuju itu. Tapi memang mereka merujuk ke kasihilah musuhmu bun. Karena di dalam ajaran mereka iblis itu bukanlah musuh. Musuh mereka itu umat muslim bun. Ya bang ya. Apa? Memang musuh mereka itu bukan iblis bun, tetapi umat muslim musuh mereka. Kalau di Islam kan lain, betul tidak? Cuma kan Makanya mereka percaya. Mereka tidak memusuhi iblis bun, tidak memusuhi iblis. Tadi kan dari sejarah yang pertama dosa waris itu biang keroknya adalah iblis. dari bentar Ya. Bang Dewa, dari sejarah zaman dulu musuh mereka itu kan Yahudi, bukannya Islam. Kenapa jadi bisa Islam yang dimusuhi, kan aneh. Ya kan? Iya iya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang ya, Iwan Pila. Bahkan iblis saja masih diberikan kesempatan sama Allah untuk bertobat. Ketika yang namanya Allah menurunkan iblis, menurunkan Nabi Adam
dan Bunda Siti Hawa. Setiap 100 tahun sekali itu iblis dipertemukan dengan Nabi Adam. Agar apa? Agar mereka berdamai. Cuma karena iblis memiliki yang namanya sifat sombong, dia tetap tidak mau berdamai dengan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ketika iblis mulai yang namanya apa ya istilahnya ya, bosan atau apalah, Dewa juga kurang paham ini, membaca hadisnya memang kurang lengkap juga Dewa ya. Iblis itu berharap dia bertobat kepada Allah. Dia ingin yang namanya bertobat kepada Allah. Lantas iblis menunggu yang namanya satu momen, satu kesempatan, menunggu nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar iblis diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan iblis, iblis mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, sampaikan kepada Rabbku, aku ingin bertobat." Maka Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, dan Allah memberikan pesan kepada Nabi Musa, "Hei iblis, andaikan kamu ingin bertobat, bersujud kamu ke kuburan Nabi Adam sampai hari kiamat." Tapi memang dasarnya iblis itu adalah aba wastakbar, tidak peduli. Iblis menolak untuk bertobat kepada Adam. Sampai iblis mengatakan dengan sombong, pada saat Nabi Adam hidup aja, gua ogah nyembah, gua ogah bersujud. Apalagi sekarang udah jadi bangke. Banyak omong kalian ini, banyak omong. Waduh, kok kesetanan ini orang? Gimana ini? Bang, kenapa bang? Kenapa bang mau ditebus? Ambil tema aja bang. Banyak omong kalian ini. Ya, mau ditebus dosanya itu gimana Pak? Abang tahu kan syaratnya di sini Bang? Naik di komal Islam. Kalau naik di komal Kristen, yang nggak masalah sih. Syaratnya di sini Bang. Pertama, selama diskusi, wajib jadi manusia dulu. Bisa nggak Abang jadi manusia dulu Bang? Bang? Jadi sifat-sifat kebinatangannya itu ditinggalkan dulu bang. Ya, Betul. ya. Jangan naik ke atas, bawa sifat-sifat kebinatangannya supaya nanti kita diskusi, tidak diskusi sama binatang gitu bang. Lanjut. Betul Bang. Apa untungnya? Nah, apa? Mau ditebus dosa atau gimana ini? Temanya kalian dosa waris. memaafkan orang. Kita diskusi aja bang. Bang, kita diskusi aja. Tadi abang mengatakan Bang Juma, kami banyak omong. Menyampaikan kebaikan itu bang, lebih baik daripada diam. Dan diam itu lebih baik daripada menyampaikan keburukan bang. Ayo kita diskusi aja bang. Silakan, ambil tema. Tema apa Bang? Abang kenapa nggak mau pakai akun Kenapa kami, kan kalian sering jawab, kenapa kami nggak kenal Yesus gitu kan? Jangan dipencet hidungnya Bang, kasihan. Emang saya begini. Oh, Abang nggak punya hidung? Kenapa kalian selalu menghina pribadi? Nggak menghina Bang. Ah, lesor. Apa Tidak, Bang? tidak pada bu. Dia tidak, bukannya hidung, tapi dia ini sumbing. Dia ini sumbing. Jadi yang mau diskusi dengan guru kami Bang Suma, syaratnya jadi manusia ya Bang ya. Itu aja syaratnya. Ya, naik lagi. Malah marah dia. Ah, ini dia. Ah. Selamat malam. Waktu Perancis, Bang. Banasa. Bang. Abang. Halo, assalamualaikum. Muslim apa Kristen nih?
Saya setengah Muslim, Bang. Ah? Saya setengah Muslim. Maksudnya? Ya, maksudnya saya setengah Muslim. Terus Mau setengahnya apa? ateis, Bang. Ah? Saya Kenapa, setengah Bang? Muslim, saya setengah Muslim. Iya, Saya iya, mau iya. mundur dari Ya, Muslim, Bang. Oh iya, iya, silakan, Bang. Karena Abang kan kemarin Kristen, kok tiba-tiba jadi setengah Muslim? Aku ini bukan tuyul loh, Bang. Ingatanku itu, Bang, tajam. Kemarin naik di sini kan Kristen, kok tiba-tiba ngaku setengah Muslim? Atau Abang ini malu ngaku Kristen? Apa sih yang perlu dipermalukan di situ, Bang? Saya Muslim. Kalau Bang nggak percaya, coba tes Al-Quran. Kok Apa, Bang? Abang ini nggak percaya kita? Ah iya iya, kau baca coba, kau baca aja Al-Baqarah sampai habis, Bang. Oke, saya nggak ada Al-Quran di sini. Coba ini kasih buka baru saya baca. Kau baca, Bang, kau baca aja situ, Bang. Saya mau diskusi tentang apa, Bang? Cuma di mana, Cuma? Bang, saya tanya itu, guru saya ada. Saya tanya dulu, Bang, kenapa Abang ini malu ngaku Kristen, Bang? Memangnya Kristen memalukan, Bang? Cuma mana, Cuma? Iya iya iya, nanti. Saya tanya dulu sama Kok nanti aku Iya, kenapa malu ngaku Kristen? yang kalian itu tinggal Memangnya agamanya Abang ini agama memalukan? Hah? Cuma sama Zuma saja, yang kalian itu tinggal level dengan saya bilang. Saya mau Zuma saja, Zuma. Ah, kamu kuasai Iya, tema apa yang kamu angkat? Dengan saya aja bang, apa-apa bang. Kamu itu Oh, Bang Juma masih monitor. kecil loh. Bang Juma monitor. Ya lanjut bang. Iya, iya, Masya Allah. Ya, Ada ternyata Zuma yang... Conggor, woi Zuma. Kenapa, Woi Zuma, Dek? kamu masih hidup kah, Zuma? Masih, Dek, masih. Oh, saya ingat kamu udah mundur diri dari RK itu. Enggak, Dek, saya masih ada di sini. Oh, saya Masih banyak penyembah-penyembah makhluk kuburan. Saya tetap ada untuk memperingatkan mereka supaya mereka jangan menyembah makhluk kuburan. Gitu, Dek. Gimana? Oh, Muhammad kan sekarang di kuburan kan, makanya Enggak, tak ada masih manusia dikuburkan. menyembah. Nabi Muhammad itu enggak disembah karena beliau manusia. Ada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu minta disembah, dan itu penyembahnya banyak. Makanya saya ditugaskan kemudian oleh Yesus untuk membersihkan Yesus Jangan dari di-mute dong, makhluk kuburan itu. Makhluk kuburan itu ngaku Yesus. enggak ada level itu, Yesus tidak suka gitu loh. cuma Begitu, Dek. Kasiannya, Dek, lo. Adek, kamu kok nasibmu malang kali. Nasibmu kok malang kali. Malang kali nasib. Junedi ikut turun dia. Mau bicara tapi di mute. Emang enak digituin. Mau aku datang besok. Bang, boleh naik, tapi kan sudah ada aturannya, Bang. Aturannya sederhana. Harus menggunakan sifat-sifat manusia. Ya, Bang ya? Kita naikkan coba, karena nggak ada tuyul soalnya. Halo, Bang. Bisa toh jadi manusia sejenak, Bang. Nanti turun ke sini, Bang, jadi tuyul lagi, nggak ada yang paksa, Bang. Oke? Boleh toh, Bang? Jadi manusia dulu? Boleh? Nasa? Boleh toh jadi manusia dulu? Nggak perlu tombak-tombak, Bang. Yang saya pakai di sini, Bang, arwah Hansip Romawi, Bang. Jadi boleh toh, Bang? Nanti dialog dengan Bang Tuma. Tapi jadi manusia dulu lah. Itu syarat. woi Zuma. Disuruh jadi manusia malah jadi tuyul.
Bang, tema apa bang? Yang abang kuasai lah. Kamu kenapa, Dek? Nggak bisa Gurunda jadi manusia. Oh iya iya. Masukkan ke kandang dulu. Masukkan ke kandang, kasih dedak, campur kunyit basah. Nanti kalau sudah mulai bagus dinaikkan. Gitu ya, Bang ya. Ini apa? Dedaknya itu campur sedikit tawas halus kasih. Dengan sedikit tiodan. Coba kita naikkan dulu ini. Abang, selamat malam. Ini lewatan sabar ini. Abang. Kita turunkan dulu ya, cari lagi. Ini coba. Oh. Bisa. Iya, ini ninja Tori. Ninja, selamat pagi. Ninja. Kura-kura ninja. Kayaknya ninja. Sambil kita cari hotel ya. Ayo sambil pancing emosi Bayu. Naik lagi Bang Ninja. Kalau mau di artinya nini janda. Ya, naik lagi silakan. Bisa berdiskusi dengan baik-baik dengan gurunda kami. Ada Bang Suma, Kang Dito, Mahadewa, dan Bang Ayi. Silahkan Anda bertanya, dan Anda juga harus siap ditanya. Jika Anda ingin waras, tapi terutamakan Anda harus jadi manusia dulu. Tinggalkan sifat-sifat kebinatangan Anda, agar diskusi berjalan lancar. Lanjut. Lanjut aja dulu, saya cari hotel nih. Lanjut aja. Bandewa, Kandito, sambil saya cari hotel Bayu. Teman-teman di tap-tap layar dulu lah, tap-tap layar. Yang mau ikutan nanti acara mualaf sedunia, itu syaratnya nanti siapa yang ada di atas tuh sudah di follow semua. Jadi bukan akun saya aja, akun Bang Dalbo, Bang Zuma, nanti kita lihat siapa lagi yang di atas. Itu syaratnya. Saya membagikan 20 sampai 25, nanti lihat sebisanya. 20 atau 25 orang, satu orang 100.000. Itu. Oke. Nanti kita naikkan sekali berapa tuh? Sekali 4 kali biar genap, kali 5 kali. Sekali 5 berapa jumlahnya? 9 ya. Jadi 4 di atas. Begitu. Jadi dari sekarang yang belum follow tolong di follow aja. 25 singa. Rugi kalau saya kasih singa. Duit 100.000 itu sama dengan 2 paus. Nah itu asal kalian tahu. Paus itu 500.000 beli 1. Jadi
Salah deng. Paus sampai 1000 koin ya. Bang Dalbo, 100.000 tuh dapat apa? Netizen tanya di bawah. Ya ada banyak lah. Beli nasi kuning, beli data, beli rokok banyak. Enggak. Ya kan daripada nggak ada yang pernah ngasih, mendingan kita kasih kan? Iya. Banyak. Lumayan. Karena 20 orang. Iya. Ini ya itu dia salah hitung. Ini kan keikhlasan hati saya berbagi. Ya, kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Solusinya apa? Bayu kau diam Bayu. Hujan di sini bang. Kalau ngasih jangan. Saya cari. Ngungkit. Nggak ada yang pernah ngungkit. Oke? Kita cuma ngasih tahu. Ini keikhlasan hati. Ya diterima monggo, nggak terima gitu. Hujan. Hujannya gilir ya kayaknya. Giliran. Kemarin di tempatnya Bang Suma. Hujannya giliran ini, anterin. Konten juga seharusnya giliran dia. Ya, tap layar, OT yang mau naik, silakan. Ya, tap layar ya. Di-share kepada OT. Bandewa, mana suaranya Bandewa nih? Ada, nunggu OTN. Nah, mungkin Ambil pancing ini emosi lah. Baryadi. Ya, Baryadi. Selamat malam menjelang siang menuju pagi, Bang Baryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erbina. Ya, Bang Baryadi. Gimana 02? Loh, suara kambing. Ini kenapa sih orang ini selalu naik tapi nggak masalah ya? Oh, jadi manusia. Bang, boleh jadi manusia sejenak bang. Saya minta waktunya 5 menit lah, bang. Boleh toh? Bang nggak perlu nombak, nggak mempang. Boleh toh bang? Apa? Saya dan apa? Oi. Kenapa kau? Kau mau minta duit? Coba. Mau minta duit kau? Sama Zuma saja kalian enggak Ya level. sama saya aja. Kalau Sama kecuali Zuma kamu, saja. Iya nanti deh. Bisa nggak jadi manusia? 5 menit aja loh. Masa 5 menit nggak bisa jadi manusia, bang? Boleh tuh bang? Zuma. Iya nanti saya tatar dulu kau. Boleh nggak jadi manusia? Boleh toh? Boleh. Iya, kita mau diskusi itu jangan di mute. Iya, makanya jadi manusia dulu. Jangan Ini marah-marah. kenapa di mute? Enggak ada respect. Tapi abang jangan marah-marah lah. Orang muslim. Iya, masa marah-marah bang, nggak boleh lu. Kemarin hari Minggu, abang keluar dari gereja, masa baru hari Senin marah-marah? Nggak boleh lu. Abang bisa jadi manusia bang? Bang, tante, bisa tuh jadi Ini manusia? orang muslim itu semuanya teror. Iya, wah. Orang disuruh jadi manusia malah ngamuk. Boleh tuh, 5 menit aja. Mungkin dia lagi kesurupan, Mas Albo.
diajak jadi manusia kan Dito, nggak mau di. Nenek dua pangkal. Jangan Iya, gua kenapa? Disuruh jadi manusia malah ngamuk. Jangan ngamuk-ngamuk di sini lah, Pak. Ya. Bang, Nggak boleh sopan toh jadi Kalau- manusia, Bang. Itu kalau nggak jadi manusia jadi anjing, jadi tai. Lah kan. Oten Dia jarang, jadi manusia, nggak mau dia. Oten jarang ya Bang Dalbo mungkin nggak mau ya dia. Ya kan, Diskusi. ya kan saya harus seleksi kita. Kalau dia bisa punya sifat manusia, baru saya hadapkan dengan Bang Suma. Kalau tidak bisa jadi manusia, kita aja yang sikat-sikat giginya. Betul betul. Siap siap. Berarti dia Ini belum mau capek. jadi manusia. Belum mau jadi manusia dia. Nah ini Romo nih Romo. Halo Romo. Assalamualaikum. Ayubi. Anja. Assalamualaikum Kang Tito, Bang Zuma, Bang Dalbo, Bang Dewa, Bunda, siapa ini? Bayu, Bang Bayu, semuanya. Waalaikumsalam. Kalau saya nggak nulis gitu nggak bakal dinaikin. Bang Dalbo, sekarang ini Oten sudah hampir punah. Sudah Mila dan semuanya mau berangkat kantor dulu. Saya izin di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito, aku baru naik udah mau turun. Mana sih? Dia ada kerjaan Kang itu lagi sibuk Desember. Ini Natar Oten buat acara mualaf. Oh iya deh. Mereka udah pada ribut sendiri tuh, cakar-cakaran gara-gara muridnya Bang Zuma. Si Edis bilang Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Hancur gereja. Oh, jangan inilah. Informasinya dari mana itu, Romo? Lah, mereka kan siang malam begaduh di TikTok. Ada yang begaduhnya sudah menolak nama Allah di kitab sucinya. Ada yang begaduhnya karena dibilang Yesus punya Tuhan. Ada yang begaduhnya Yesus adalah Bapa. Ada yang begaduhnya Yesus bukan Bapa. Ya gitu-gitu aja mereka gontok-gontokan sesama mereka. Makanya kan jarang ada debat yang panas dengan Bang Zuma gitu kan. Udah agak jarang. Oh, itu guys. Yang paling lucunya waktu Edis bilang Tritunggal buang ke tong sampah. Itu kan harusnya mereka protes atau bersatulah untuk gimana caranya di sini biar bisa dipulangkan. Tapi nggak ada madam aja tuh. Ini Pak Karol. Selamat malam lagi Pak Karol. Monitor. Bu Karol. Ibu Karol. Ya. Monitor. Enggak sibuk. Monitor Pak suaminya? Kalau Suaminya dia ini sudah sarapan.
Kalau dia ini Bang Dalbo, denom lain Bang Dalbo, denom kangkungisme ini, kangkungisme. Monitor Jeng Dalbo, jangan enggak ya. Jeng Dalbo Suaminya sudah sarapan deh. saya pikir bersamaan sama suami Jeng Dalbo juga. Kemarin kan ada foto Suami tuh Jeng ini. Dalbo sarapan sama suami Foto istri. saya. Semoga suami Jeng Dalbo tidak konsumsi yang tidak dikonsumsi oleh suami dari sini. Saya nggak punya suami, Bang. Karena kita nggak ada gitu-gituan, cuma di gereja aja, Bang. Tidak ada apa, tidak ada suami. Jeng Dalbo tidak punya Wah, suami. saya punya istri. Kalau di Kristen, kenapa saya tanya punya suami? Walaupun dia suaranya laki-laki. Oh, Jeng Nah. Dalbo. Jeng Dalbo punya dua ya. Punya istri sama suami juga Jeng Dalbo. Wah, open marriage-nya tinggi kali ya, open marriage-nya. Karena kenyataannya tak pikir wewe bowo. Nikahnya sama siapa? Sama pendeta pula. Makanya itu saya selalu waspada. Kalau ada hotel, saya tanya dulu, ini barang normal nggak? Ini cuma banyaknya. Wah, baru-baru Bang Suma berikan narasi, Bang. Masa disuruh bicara terus Bang Suma? Bang Suma itu manusia loh. Nah, kalau sama si Karol, jangan ngomongin agama, ngomongin harga kangkung aja. Bayam berapa seikat, kangkung berapa itu. Ketemu sudah ini suami istri. Ketemu. Pipi. Ini Bunda Pipi dengan Bunda Karol ini kok bisa ketemu di sini ya. Gimana Bunda Pipi? Arisan. Oh, arisan dengan Karol. Gimana mau ini? Sabar dulu lah deh. Warisan dosa. Arisan. Ya arisan dosa boleh, warisan dosa boleh. Ya, kalau arisan itu apa yang ditampilkan? Kalau arisan, suguhannya apa? Siapa contohnya nama Karol jatuh ya. Jatuh nama Karol. Artinya Karol boleh mengambil suaminya Pipi. Untuk arisan ya? Iya. Kau diam dulu lah dulu. Ini Pipi dulu. Pipi. Gimana itu karya penebusan dosa? Tuhan Yesus Soalnya berkata, kalian rayakan nantinya ini kan 25 Desember nih. Hasil karya penebusan dosa. Gimana itu? kan Tuhan Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi itu bukan karya mereka. Oke? Clear. Suguhan. Easy. Suguhan 25 Desember itu apa yang bagus? Easy. Kalian ini suami istri kok malah berantem? Sabar dulu, Karol. Tunggu. Biarkan dulu Pipi. Suami istri tergantung kan. Suami istri bisa jadi bisa diam dulu lah. Bisa disatukan apa menunya? Iya, apa iya. suguhan? Di suguhan apa itu? Di atas mejanya apa? Di atas piring? Iya, oke. Diam dulu ya. Ya gimana P? Lanjut dulu P. Apa? Itu masa kelir-kelir. Suguhannya apa? Suguhannya untuk 25 Desember, untuk arisan. Apa suguhannya? Oh ya silakan P. Ini apa ini? Ini Carol ini siapa? Diablo. Ah? Itu suamimu Ya nanya. tadi suami istri.
Kalau suami istri kan yang dia acarakan kan menunya apa? Ini ngomong apa ya? Apa menunya? Tanggal 25 nanti apa menunya? Dia bertanya sampai menunya apa dijual 25 lagi. Desember. Babi. Dua lagi dan katanya. guguk lagi menunya. Aduh, kasihan. Babi katanya Kak. Bunda Karol, babi katanya. Ah, janganlah. Aku izin Nggak boleh itu. biar ada slot buat OTN Bang Delbo. Tapi sebelum turun izin tanya Bang Delbo. Silakan. Ada OTN ini 2 biji. Enggak, itu gambar Bang Delbo itu kok domba geol-geol itu maksudnya apa itu Bang Delbo? Kan ini domba jantan ini, Bang. Biasanya mereka tertarik dengan domba jantan. Ibarat Iya, saya iya, ini siap. mau ambil buaya ya. Tentu ini umpannya domba. Itu loh. Paham kan? Oke lah, aku izin turun ya. Bang Zuma. Ya. Semuanya Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Coba Gurunda, monitor Gurunda. Mungkin Bang Zuma lagi istirahat ya, minum kopi. Kita sedang mempersiapkan YouTube. Mana YouTube-nya? Kau ini mau masuk YouTube pula. Bandewa itu ada pipi Bandewa. Pada kemana ini pipi? Ya. Terakhir kali Bandewa. saya di sini masuk YouTube. Bang terakhir kali Bayu. saya di sini. Kalau sama saya selalu kabur dia. Belum kita berdua. Hah? Dia belum kita berdua. Iya silakan. Dewa hadir, takutnya nanti dia pun begitu kalau sama Dewa. Ntar kalau menurut dia clear, menurut Dewa player, kan kita berseberangan itu. Betul tidak? Ente mengatakan, janganlah mengatakan jorok, sementara kita bente itu banyak jorok di situ. Makanya kita tidak salah bilang seperti itu, Pi. Silakan ambil tema aja, Pi. Mau tema apa dengan gua? Terserah. Silakan. Oh, terserah. Baik, kalau begitu kita teruskan aja ya, yang mengenai soal Ulangan 23 nomor 1. Kita di sini membahas mengenai soal Kristen itu ternyata Tuhannya itu rasis. Rasisnya itu, contoh di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Nane berako. Pasti itu dipotong kemaluannya. Kenapa ketika dipotong kemaluannya Yesus masuk ke jemaat Tuhan? Silakan. Kalau Ulangan 23 ayat 1 gua nggak bisa jawab. Yang lain. Baik, yang lain. Di dalam Ulangan 23 nomor 2-nya di situ dikatakan bahkan anak haram tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan sampai keturunannya yang ke-11. Berarti artinya sampai keturunan 11, keturunan 10 itu dilarang masuk. Keturunan 11 boleh masuk. Pertanyaannya, kenapa sampai dikatakan keturunan 10? Sementara keturunan 11 itu boleh masuk, keturunan 10 tidak boleh masuk. Ulangan 23 ayat 2 gua nggak bisa jawab. Terus. Loh, gimana ini? Maka dari itu, Pi, Gua kan yang jawab, namanya kalau bisa jawab, gua jawab. Betul? ya, yang namanya Bible itu kan harus dipahami, dan yang namanya Bible itu, kitab suci itu tidak mungkin yang namanya menulis firman Tuhan menulis tetapi tidak ada maksud di balik itu semua. Maka dari itu cari ada apa di balik itu. Seperti halnya di dalam Islam. Ketika di dalam Islam dikatakan orang yang bibirnya sumbing itu tidak boleh menjadi imam. Ada tidak alasannya? Ada alasannya. Ternyata orang yang bibirnya sumbing itu kalau ngomong tidak jelas, kalau berbicara tidak jelas. Tetapi disinilah luar biasanya, tetap orang yang bibirnya sumbing masih bisa menjadi imam ketika mengimami yang namanya sholat zuhur sama sholat asar. Itu akalnya di situ. Nah sekarang di dalam Ulangan 23 nomor 1, bayangkan ya, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Ini adalah aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Yahudi. Tetapi apakah Yesus terpotong kemaluannya? Yesus terpotong kemaluannya.
Pada saat disunat, Yesus terpotong. Kenapa Yesus mengingkari yang namanya kitab yang aturan yang sudah diterapkan di dalam Ulangan 23 nomor 1? Coba, apakah ada pengecualian? Kalau ada pengecualian, mana dalil yang mengatakan pengecualian? Hanya Yesus yang boleh masuk ke jemaah Tuhan.